Dan salah satu faktor terpenting menuju ke Indonesia emas itu tidak lain daripada pendidikan. Anda boleh mengatakan bahwa Anda membuka tambang ini, tambang itu, dan sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi kalau pendidikannya tidak berjalan dengan baik, maka itu tidak berarti yang lainnya tidak akan berarti untuk menuju ke Indonesia emas. Saya percaya akan hal itu. Kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk memikirkan, merenungkan tentang pendidikan kita. Pendidikan setelah kita merdeka, karena berkali-kali saya ngomong dulu bahwa yang memerdekakan kita ini adalah orang-orang yang terdidik. Tapi setelah kita merdeka, bagaimana keadaan pendidikan kita? Nah, banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pendidikan kita. Termasuk di dalamnya tidak hanya kurikulernya, tetapi juga persoalan salah satu yang sedang banyak dibicarakan adalah persoalan literasi. Ada anak tingkat SMA, tingkat SMP, belum bisa baca. Nah, pertanyaannya, apa yang salah dengan pendidikan kita dewasa ini? Karena ketika pendidikan kita termasuk bahkan sebenarnya terutama literasi, apalagi dalam konteks sekarang kondisi kemajuan teknologi dan sebagainya menyebabkan orang, bahkan anak-anak, persoalan literasi itu berkaitan dengan medsos misalnya. Sehingga mereka lebih ke medsos daripada literasi lewat buku. Nah, padahal justru buku itu adalah jauh lebih penting berkali-kali daripada kalau kita mendengar berita. Lalu kemudian kita baca buku dan sebagainya. Orang sering salah mengerti, seperti yang sering terjadi. Ada yang berpendapat bahwa salah satu kelemahan daripada pendidikan kita adalah mereka yang tamatan universitas, lebih banyak berteorinya daripada kalau sudah bekerja tidak bisa dalam praktek kerjanya. Ya memang, ya keliru juga pendapat ini. Kita masuk ke sebuah universitas itu, maka lapisan yang segera kita peroleh adalah pelajaran-pelajaran dan pasti berkaitan dengan teori. Bahwa nanti setelah kita selesai, dalam prakteknya itu memerlukan pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Nah, ini juga salah mengerti yang harus dipahami orang bahwa ketika kita memasuki lembaga pendidikan, maka tentu saja yang banyak diajarkan adalah persoalan teori dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ilmu itu bisa kita pahami. Bahwa nanti ilmu ini adalah untuk kepentingan kita bekerja setelah kita selesai, itu adalah persoalan lebih lanjut daripada bagaimana pemahaman kita terhadap ilmu yang kita terima dari bangku sekolah. Kan itu seharusnya dipikirkan seperti itu. Nah, tapi terlepas daripada pemahaman yang sering saya katakan tadi agak keliru, memang persoalan besar yang dihadapi oleh pendidikan kita adalah sebenarnya berkaitan dengan persoalan sistem pendidikan kita. Lalu termasuk dalam sistem pendidikan kita ini gurunya. Dan guru saya agak ini bukan berita, tetapi ternyata di Jawa Tengah atau di mana ada sekolah SD yang masuk kelas 1 cuma 3 orang.
Artinya, apa yang salah dengan itu? Apakah karena penempatan gedung sekolahnya atau apa? Sehingga masyarakat tidak memasukkan anak-anaknya ke sekolah itu walaupun mungkin berada di sekitar itu. Nah, ini cuma apa namanya? Baru pada hal tertentu. Tetapi lebih daripada itu, lebih sebenarnya yang harus lebih kita kembangkan adalah pemahaman kita tentang pendidikan itu sendiri. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Saya membaca beberapa buku pendidikan, dan buku pendidikan yang saya baca dan juga pengamatan saya dalam praktek pendidikan, saya mengajar, sudah menjadi guru lebih dari 40 tahun. Ya, memang tidak mudah juga untuk tiap kali mengatakan harus ada perubahan, itu tidak mudah juga. Karena situasi saya mengajar di berbagai universitas, baik terutama di Jakarta sampai sekarang, ya memang situasi dari setiap universitas atau pendidikan tinggi ya berbeda-beda. Ada berbagai hal yang situasi lingkungannya, anak yang menjadi mahasiswa di dalamnya. Ada perbedaan misalnya antara dulu ketika masih ada IKIP dengan universitas. Ya, IKIP itu ditujukan untuk menciptakan calon-calon guru. Nah, tapi sekarang itu sudah ditiadakan, tapi ya sistemnya tertentu masih berbau IKIP juga, ya. Nah, tetapi sebenarnya ketika IKIP akan dihilangkan tanda kutip, saya pernah berdiskusi panjang dengan seorang profesor doktor bidang pendidikan dan juga pernah menjadi di luar negeri. Profesor ini mengatakan pada saya bahwa sebenarnya keliru juga kalau seluruh IKIP dihilangkan. Karena bagaimanapun juga kita kan memerlukan guru yang secara khusus memiliki pendidikan khusus untuk menjadi guru. Ya memang di beberapa negara universitas itu siapa yang mau jadi guru, ya memang ada jurusan guru memang. Tapi tidak berarti bahwa di kita, ketika kita sudah ada IKIP sekian banyak, karena itu dulu juga diciptakan karena ada perbedaan pendapat antara tokoh pendidikan kita, Priyono dengan siapa lagi ini. Lalu ada pendidikan tinggi, ada pendidikan universitas, ada pendidikan IKIP, dan seterusnya. Itu latar belakangnya juga ada. Nah, ini semua karena juga ya tidak bisa pendidikan dalam arti kata tertentu ketika akan dibentuk ya berkaitan juga dengan politik dan sikap tertentu dari tokoh-tokoh tertentu ketika itu. Nah, tetapi profesor ini mengatakan, ya kenapa seluruh IKIP dihilangkan? Kenapa misalnya kita tidak menciptakan tetap ada IKIP pada provinsi tertentu, sehingga calon guru yang mau menjadi orang yang punya minat untuk jadi guru,
dia akan datang ke sana. Jadi misalnya di Sumatera ada satu IKIP, di Indonesia Timur ada satu IKIP, di mana jadi paling tidak ada 3 atau 4 IKIP yang tetap dikembangkan gitu. Karena ya guru kan tetap tidak bisa ada pendidikan tanpa guru kan? Kan itu. Ya. Dan guru yang kita maksud ini adalah guru SD sampai SMA gitu. Dan memang cara mendidik guru tentu saja beda dengan orang yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih bersifat umum. Ya, mau ya di universitas misalnya. Sehingga pendidikan kita calon guru nanti menjadi guru, ya dia sudah punya bekal gitu. Ya. Dan memang kita terus terang aja sampai sekarang kan kita masih kekurangan guru sebenarnya. Ya. Kekurangan guru dalam arti kata tertentu yang qualified. Sampai sekarang kan ada tahun berapa itu saya tahu bahwa ada sekolah negeri yang gurunya harus minimal S2. Ya, tentu saja ini baik dalam arti kata itu. Tapi kan untuk mendapatkan S2 untuk semua sekolah, ya kan tidak mungkin juga. Nah, ini baru yang kita bicarakan, yang menjadi persoalan juga itu, negeri kita ini kan negeri yang sangat luas. Pulaunya saja berapa. Nah, tentu saja guru-guru di berbagai tempat itu akan berbeda-beda juga. Karena pembacaannya, literatur yang mereka baca mungkin kurang. Universitas tertentu di kepulauan yang ada di kepulauan atau SMA tertentu itu kan memerlukan buku-buku untuk mata pelajaran tertentu, dan oleh karena itu maka mungkin ada desa-desa atau kecamatan tertentu yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan literatur tertentu. Nah, ini bisa berkaitan juga dengan literasi itu tadi. Ada anak yang sudah SMP, bahkan SMA, masih terbata-bata, bahkan belum bisa membaca secara baik. Nah, ini yang jadi, saya kira ini yang saya menyampaikan ini kepada kita semua untuk menjadi bahan pemikiran kita, atau paling tidak untuk mungkin ada di antara kita yang punya ide dan bisa menyampaikannya ke entah ke DPR, entah ke Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan bahkan juga mungkin bisa ke kebudayaan, karena sebenarnya pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya. Kalau Daud Yusuf masih hidup, ini pasti menulis lagi bagaimana sikapnya dengan memisahkan pendidikan dari kebudayaan. Gitu. Karena Daud Yusuf beranggapan kebudayaan dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang pokok-pokok pikiran yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, sesama warga Republik ini, karena begini, sehebat apapun kita mengatakan bahwa kita akan menciptakan Indonesia emas pada ketika kita berusia 100 tahun, tanpa pendidikan yang baik,
dan tanpa mulai dari sistemnya, bangunannya, sekolah itu bahkan saya lihat di berbagai tempat ketika, dan saya alami betul, beberapa kali saya membawa mahasiswa dalam posisi pimpinan fakultas, saya bawa anak-anak pergi ke beberapa daerah tertentu, dan ternyata saya menemukan ada sekolah-sekolah yang gedungnya bobrok. Dan beberapa kali ketika itu saya datang ke sekjen, saya beritahu. Jawabnya sekjen apa? Oh, itu biasa Pak Anhar. Jadi waktu itu ya tahun 80-an ya. Jadi uh, tapi sampai sekarang masih banyak gedung sekolah yang roboh, yang karena bahkan pernah terjadi, dan ini juga terulang lagi. Udah berapa kali kepala sekolahnya kirim surat atau langsung beritahu kepada dinas pendidikan bahwa sekolahnya harus diberi perbaikan dan sebagainya, karena sudah mau roboh, nggak dapat perhatian juga. Gitu. Ya tentu alasannya selalu ada persoalan biaya. Nah, bahkan sekarang mulai ribut, kemungkinan akan terjadi sekian banyak guru terpaksa tidak dapat melakukan tugasnya oleh karena katanya bupati kabupatennya nggak punya duit. Yang ngatur SMP, SMA, dan SMP kan sekarang pada pada kabupaten dan provinsi. Nah, sudah ada keluhan dari berbagai kabupaten mengatakan bahwa mereka nggak punya duit sekarang. Nah, kalau persoalan itu bagaimana menggaji guru kalau tidak punya duit? Kan kembali lagi polanya dulu sampai sekarang, guru honorer gajinya cuma 250 perak dan sebagainya. Bagaimana mau mengajar dengan baik sebenarnya? Tetapi ada aja yang bersedia menjadi honorer walaupun seperti itu. Tapi karena mungkin guru honorer ini memang punya minatnya untuk menjadi guru demikian besar. Tapi sekarang lagi ribut tuh. Sekarang persoalan. Dan ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan lama gitu. Jadi saya berharap agar supaya DPR mengambil sikap tertentu dan memberitahu dan berdiskusi dengan pemerintah agar supaya hal ini jangan dianggap sebagai hal yang remeh. Ini hal yang penting. Siapa yang menjalankan pendidikan di kabupaten, di provinsi, kalau bukan mereka? Nah, tapi kalau mereka alasan bupati, alasan gubernur nggak punya duit, karena duitnya dikurangi dari pusat, lalu pendidikannya terlantar. Bagaimana Anda mau melihat ke depan dengan pendidikan yang tidak berjalan dengan baik hanya karena tidak ada biaya alasannya? Kan itu persoalan. Ya banyak tentu isu, tapi saya tidak mau bicara tentang isu itu. Saya hanya mau mengatakan bahwa bahkan kewajiban kita semua, kewajiban DPR, kewajiban pemerintah untuk benar-benar memperhatikan bagaimana pelaksanaan pendidikan menuju ke hari depan kita. Kenapa? Kita berbicara misalnya tentang Indonesia Emas. Bagaimana Anda menciptakan Indonesia Emas kalau literasinya literasinya tidak sebagaimana yang diharapkan? Ya memang terlepas daripada orang setuju atau tidak,
ada langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dengan sekolah rakyat itu. Bagi saya, itu sebenarnya adalah satu langkah untuk, ini kan yang diambil di sekolah rakyat itu orang-orang miskin, ya kan? Jadi ada harapan dari orang-orang miskin untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat tertentu. Gitu. Nah, itu langkah yang tentu saja yang perlu dihargai tinggi. Tetapi dalam pelaksanaan pendidikan di bidang yang biasanya seperti yang berada di bawah Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi, itu juga tidak bisa diabaikan. Jangan oleh karena lebih memperhatikan sekolah rakyat di bawah Depsos, lalu sekolah dasar, sekolah SMA di Departemen Pendidikan Dasar terbengkalai, tanda kutip, dengan catatan tadi, karena sekolah SD, SMP, SMA itu berada di bawah di bawah kabupaten dan provinsi. Jadi jangan sampai mereka mengatakan kami nggak punya duit sehingga terpaksa kami nggak bisa bayar guru. Nah, kan rusak kalau begitu. Bagaimana kita mau menuju ke depan kalau pendidikan kita tidak bisa berjalan dengan baik? Saya kira itu yang saya mau sampaikan untuk menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. Mudah-mudahan ini ada artinya, dalam arti kata kita dari sekarang harus mempersiapkan pendidikan kita lebih baik. Harus diingat bahwa sebenarnya di Asia Tenggara saja kita itu termasuk literasi paling jelek. Kan malu juga kita. Tapi ya faktanya itu. Jadi justru karena kita masih ada rasa malu, maka kita harus mencari satu langkah tertentu untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan memang kemampuan ini harus kita usahakan tidak berhenti, karena kan kita menuju ke depan dan ada cita-cita untuk menciptakan, ketika kita berusia merdeka 100 tahun, maka Republik ini Indonesia emas. Dan salah satu faktor terpenting menuju ke Indonesia emas itu tidak lain daripada pendidikan. Anda boleh mengatakan bahwa Anda membuka tambang ini, tambang itu, dan sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi kalau pendidikannya tidak berjalan dengan baik, maka itu tidak berarti, yang lainnya tidak akan berarti untuk menuju ke Indonesia emas. Saya percaya akan hal itu. Oke.